wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junia Rizky Amalia dengan NIM 8775870003. Ini saya akan melanjutkan tugas tentang filsafat yang kemarin. Teman-teman tahu nggak? Ternyata kemarin itu masih ada sambungannya loh. Dan ini dia video sambungannya. Tapi kalau teman-teman belum nonton yang sebelumnya, boleh nonton dulu ya. Terima kasih. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan 4 poin utama, yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis atau antologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-soalan pendidikan. Yang terakhir, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Nah, baik, saya akan menjawab soal nomor 1 dulu, teman-teman. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan mempertanyakan eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Jadi, filsafat ilmu itu berperan sebagai lindasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji 3 aspek utama, yaitu ontologi, mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari, serta realitas dalam dunia pendidikan. Yang kedua, epistemologi, mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan, serta kebenaran ilmiahnya. Yang ketiga, aksiologi, menilai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan seperti etika, moral, dan tujuan pendidikan itu tersebut. Dengan demikian, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya benar secara ilmiah, tetapi juga bermakna dan bernilai. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan pemikiran kritis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena 1. Mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan, 2. Mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik, 3. Menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh atau intelektual dan moral, sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi dan konsep-konsep filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis atau antologi, epistemologi, aksiologi dalam membedakan persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut juga sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan, yaitu antologi, menganalisis hakikat masalah, misalnya apa itu belajar. Yang kedua, epistemologi, mengkaji cara memperoleh solusi, yaitu metode apa yang digunakan untuk pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, aksiologi, menilai dampak dan nilai dari solusi tersebut, apakah bermanfaat dan etis. Dengan ketiga aspek ini, masalah pendidikan dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak janggal. Keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapan dapat dilihat dalam 3 kebijakan. Contoh penerapannya ada 3, yaitu kebijakan kurikulum atau penyusunan kurikulum mempertimbangkan nilai aksiologi, isi materi ontologi, dan cara penyampaian epistemologi. Yang kedua, proses pembelajaran. Guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih aktif secara epistemologis dan bernilai bagi perkembangan siswa. Yang ketiga, penilaian pendidikan. Evaluasi tidak hanya mengukur kognitif tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai bagian dari nilai pendidikan. Teman-teman, kesimpulan filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan sebagai dasar berpikir kritis, alat analisis, serta penentu arah dan nilai pendidikan agar lebih bermakna, ilmiah, dan bermanfaat bagi kehidupan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menambah wawasan teman-teman yang menonton video ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.